Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa Gunung Jati adalah tempat yang jarang tersentuh perkembangan zaman. Jalannya masih berbatu, rumah-rumahnya berdinding kayu tua, dan malamnya lebih gelap dari tempat lain karena listrik sering padam. Di desa inilah tinggal Bu Narti, seorang perempuan parubaya yang dikenal sebagai istri Pak Margo, petani sederhana yang setiap hari menggembala sapi miliknya. Hingga suatu pagi yang muram, kabar mengejutkan menyelimuti desa. Pak Margo ditemukan tewas di kandang sapinya. Tubuhnya tergantung dengan tali tambang yang biasa digunakan untuk menambatkan sapi. Anehnya, kepala Pak Margo hilang, lenyap begitu saja, seperti dipotong dengan benda sangat tajam. Darah mengalir deras dari leher yang menganga, menghitamkan jerami kering di bawahnya. Sapi-sapi pun meraung tak karuan, beberapa bahkan seperti menggigit diri sendiri, ketakutan. Bu Nartilah yang pertama kali menemukan mayat suaminya. Teriakannya mengoyak pagi yang sepi. Ia jatuh terduduk di tanah, merangkak menuju tubuh Pak Margo yang tergantung kaku. Mulutnya bergetar menyebut nama Tuhan, tapi matanya justru menatap kosong, seperti sedang menahan jerit batin yang tak bisa dilepaskan. Warga segera berdatangan. Mereka berdesakan di depan kandang, menatap pemandangan mengerikan itu dengan wajah pucat. Beberapa menangis, yang lain hanya terdiam dengan tangan gemetar menutup mulut. Kepala dusun datang membawa 2 orang hansip. Mereka memotong tali gantungan, menurunkan tubuh Pak Margo, dan menggotongnya ke rumah dengan kain goni menutupi bagian leher. Namun tak ada satupun yang menemukan kepala Pak Margo. Dicari di sekitar kandang, di sawah, bahkan di sungai belakang rumah. Hasilnya nihil. Seolah kepala itu lenyap begitu saja, ditelan bumi atau diambil oleh sesuatu yang bukan manusia. Kemungkinan ini kerjaan ilmu hitam, bisik salah satu tetangga, Pak Trio, kepada teman di sebelahnya. Atau mungkin tumbal pesugihan. Soalnya aneh, Mas, kok ya kepalanya hilang? Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang Pak Margo berhutang banyak dan dijebak orang. Ada pula yang percaya ini adalah peringatan dari makhluk halus penjaga sawah desa. Tapi tak satu pun yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi sempat datang dari kota, tapi penyelidikan mereka tak berjalan lama. Tidak ada jejak pelaku, tidak ada saksi, dan tak ada motif yang bisa mereka pegang. Kasus kematian Pak Margo pun akhirnya disimpulkan sebagai bunuh diri dalam kondisi tidak wajar. Sejak pemakaman yang dilakukan dengan terburu-buru, tanpa kepala dan hanya dengan tubuh yang dibungkus kain kafan, Bu Narti tak lagi sama. Ia tak menangis. Bahkan saat para pelayat menepuk pundaknya dan menghibur, ia hanya mengangguk tanpa bicara. Tatapannya menerawang ke langit yang mendung. Setelah hari ketiga, Bu Narti menolak semua kunjungan. Ia mengunci diri di dalam rumah, menutup jendela dengan kain hitam, dan mematikan semua lampu. Ia hanya keluar sesekali, sekadar membeli kebutuhan pokok di warung, lalu menghilang lagi di balik pintu kayunya yang berderit jika dibuka. Warga mulai menjauh. Mereka berbisik-bisik kalau Bu Narti mengalami gangguan jiwa. Ada juga yang percaya bahwa Bu Narti menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang berhubungan dengan kematian suaminya. Lalu hal-hal aneh pun mulai terjadi. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan separuh, terlihat cahaya redup dari dalam rumah Bu Narti. Seperti cahaya lilin atau lentera, bergerak perlahan dari satu sudut ke sudut lain. Kadang disertai bau kemenyan yang menyengat, menusuk hidung hingga ke ujung jalan. Suara gumaman juga kerap terdengar, mirip orang merapal mantra. Kadang rendah, kadang meninggi seperti orang menangis, lalu berubah menjadi cekikikan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang lewat malam-malam, terutama tukang ronda, memilih mempercepat langkah mereka jika melewati rumah itu. Suatu malam, seorang anak kecil mengaku melihat sosok wanita berdiri di halaman rumah Bu Narti. Perempuan itu dibalut kain putih yang menjuntai panjang sampai tanah, berdiri diam sambil menunduk, tanpa wajah. Ketika anak itu menunjuk ke arah sosok tersebut, wanita itu menghilang. Seketika itu juga anak itu kejang-kejang dan pingsan. Sejak malam itu,
Ia selalu ketakutan setiap matahari terbenam, dan tubuhnya penuh luka cakaran yang tak bisa dijelaskan dokter. Warga makin yakin, rumah Bu Narti telah dikutuk. Namun di balik semua keganjilan itu, hanya satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Narti. Malam itu, ketika langit gelap tanpa bintang dan angin berdesir dari arah pemakaman, Bu Narti duduk di dalam kamarnya yang remang. Di hadapannya terbentang kain kafan suaminya yang dulu dikubur tanpa kepala. Tapi Bu Narti mengambilnya diam-diam, saat semua orang sibuk menguburkan jasad Pak Margo. Kain itu disimpannya di dalam peti kayu tua, dikunci dengan tali yang dibubuhi kembang setaman. Kini, kain itu sudah dibersihkan, namun masih menyimpan aroma kematian. Ada noda hitam samar di bagian ujung, bekas darah atau mungkin tanah kuburan. Bu Narti menatapnya dengan mata sembab, lalu berbisik pelan. "Maafkan aku, Le. Tapi aku harus lanjutkan warisan ini, warisanmu, warisan leluhur kita." Angin mendesir. Lentera kecil di sudut kamar bergoyang pelan. Lalu terdengar suara, seperti erangan jauh dari bawah tanah, dan kain kafan itu pun bergetar perlahan, seolah menjawab panggilan Bu Narti. Malam itu, tanpa seorang pun tahu, perjanjian pertama pun dimulai. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan kering di belakang rumah Bu Narti berdesir pelan, seperti sedang membisikkan rahasia yang tak boleh terdengar manusia. Langit di atas desa Gunung Jati tampak hitam kelam, tanpa bulan, tanpa bintang, hanya sesekali kilatan petir jauh di cakrawala. Di dalam rumah panggung tua itu, Bu Narti duduk membungkuk di depan peti kayu berukir. Peti itu bukan peti sembarangan. Dulu, almarhum Pak Margo pernah melarang siapapun menyentuhnya. Katanya, itu peninggalan dari leluhurnya yang berasal dari daerah lereng Merapi. Tak ada yang tahu apa isinya, dan tak ada yang berani bertanya. Tapi setelah Pak Margo mati dengan kepala hilang, peti itu menjadi satu-satunya benda yang paling sering disentuh Bu Narti. Malam itu, dengan tangan gemetar, Bu Narti membuka peti tersebut. Isinya adalah kain kafan. Kain yang seharusnya ikut terkubur bersama jasad Pak Margo. Tapi Bu Narti sengaja menggantinya dengan kafan baru saat proses pemakaman. Ia menyimpan kain yang sebenarnya, yang masih bernoda darah dan tanah kuburan, sebagai benda pusaka. Tapi bukan sembarang pusaka. Kain kafan itu memiliki kekuatan. Saat disentuh, kain itu terasa dingin seperti baru dikeluarkan dari liang kubur. Aromanya menyengat, campuran antara kemenyan, darah kering, dan tanah basah. Bu Narti mencium bau itu dalam-dalam, seolah sedang menyerap sesuatu yang tak kasat mata. Lalu ia meraih botol kecil berisi minyak misik hitam dan memercikannya ke kain kafan. "Aku tahu kau belum tenang, Le. Tapi aku juga tahu, ini bukan kematian biasa. Kau nggak mati sendiri," bisik Bu Narti. Matanya mulai berkaca-kaca. Tak ada jawaban. Tapi entah kenapa, udara di dalam kamar tiba-tiba menjadi berat dan lembab. Lentera minyak yang tadi terang kini meredup sendiri. Dinding kamar bergetar pelan, seolah rumah itu bernapas. Bu Narti tahu, ia tidak sendirian. Ia menutup mata, duduk bersila, lalu mulai merapal sesuatu. Bukan doa biasa, tapi mantra warisan leluhur Pak Margo, yang diam-diam dipelajari Bu Narti dari buku tua bersampul kulit ular. Buku itu ditemukan di bawah lantai dapur, terselip di antara tanah dan batu bata, hanya bisa terlihat saat dapur tergenang banjir kecil. "Ya makhluk penjaga darah, ya jin pemakan ruh, aku memanggilmu malam ini. Bawalah arwah suamiku, bawalah Pak Margo kembali padaku." Kain kafan itu bergerak. Perlahan, bagian ujungnya terangkat sendiri, menggeliat seperti tubuh ular. Bu Narti tetap diam, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Ia tahu, jika ia berhenti merapal sebelum waktunya, makhluk yang datang bisa menyiksa tubuhnya seminggu penuh tanpa henti. Dari arah langit-langit, muncul suara aneh, seperti bunyi desahan panjang disertai ringkikan kuda, lalu berganti menjadi tawa rendah yang terputus-putus. Lantai kamar mulai berembun, dan bau amis darah menguar dari kolong tempat tidur. "Lanjutkan," bisik suara dari balik kain kafan. Suara itu berat, berlendir,
dan menyeret huruf-hurufnya seperti berasal dari dalam sumur. Bu Narti memejamkan mata lebih kuat, lalu berbisik, "Beri aku kekuatan. Aku siap menerima warisanmu. Tapi jangan bawa suamiku pergi sepenuhnya, biarkan ia menuntunku." Kain kafan itu melayang. Perlahan membungkus tubuh Bu Narti dari belakang, seperti ada tangan tak kasat mata yang melilitkannya. Dari ujung-ujung kain, muncul noda hitam yang basah dan menetes ke lantai. Kain itu hidup, dan kini, menyatu dengan tubuh Bu Narti. Lalu terdengar suara lain. Suara yang familiar. Suara berat Pak Margo. "Nar, kamu siap, tuh?" Bu Narti membuka mata perlahan. Tak ada siapa-siapa di sekelilingnya, tapi suara itu terdengar jelas di telinganya. Seolah Pak Margo berdiri tepat di belakangnya, membisikkan kata demi kata dengan napas yang dingin. "Siapa yang bunuhmu, Le?" tanya Bu Narti, pelan. Suara itu tak langsung menjawab, justru berubah menjadi isakan, lalu tawa rendah yang menyayat hati. "Aku nggak dibunuh manusia. Aku dipanggil untuk meneruskan warisan keluarga. Tapi aku nggak kuat. Makhluk itu ingin darah terus-menerus, dan kepalaku jadi tumbalnya." Bu Narti terdiam. "Kalau kamu yang terusin, kamu harus siap bayar harganya," lanjut suara itu. "Apa harganya?" bisik Bu Narti. Kain kafan tiba-tiba mengencang, melilit tubuh Bu Narti hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Di balik kain, ia melihat bayangan samar Pak Margo, tubuhnya menggantung, kepalanya hilang, dan darah menetes dari udara. Harganya, 1 tumbal tiap purnama. Jangan sampai telat. Kalau telat, kamu yang akan kugantung. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Bu Narti terbangun pagi harinya dalam keadaan pingsan di lantai kamar. Kain kafan masih membungkus tubuhnya, tapi kini kering dan bersih seperti baru. Tak ada noda darah, tak ada suara. Rumahnya sunyi kembali. Namun di dekat pintu, terlihat satu benda yang semula tidak ada, seutas tali tambang. Mirip seperti yang dulu dipakai untuk menggantung Pak Margo. Di ujungnya, tergantung sebuah ceceran rambut hitam yang lengket seperti darah kering. Bu Narti memandangi benda itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu, warisan dari kematian telah ia terima. Dan tak ada jalan mundur lagi. Malam Jumat Kliwon datang dengan angin dingin yang menggigit tulang. Di langit, bulan bundar menggantung pucat di antara awan tipis yang bergerak lambat, seperti dilukis di atas kain usang. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong panjang, bersahut-sahutan seperti saling memperingatkan akan sesuatu yang janggal. Di dalam rumah Bu Narti, semua jendela ditutup rapat dengan kain hitam. Celah-celah pintu disumpal daun sirih dan kapur sirih, bukan untuk mengusir makhluk halus, melainkan untuk menyambutnya. Meja ruang tengah sudah disiapkan. Di atasnya, sehelai kain putih panjang dibentangkan. Di sekelilingnya diletakkan sesaji, bubur merah putih, kembang 7 rupa, kepala ayam hitam, dan sebotol darah kambing yang masih hangat. Asap dupa mengepul dari 4 sudut ruangan, menyebarkan bau harum menyengat yang menusuk ke kepala. Bu Narti berdiri di depan meja dengan tubuh yang gemetar tapi tekadnya sudah bulat. Malam ini, ia akan mengikat perjanjian dengan jin pesugihan, seperti yang diminta oleh arwah Pak Margo. Tak ada lagi keraguan. Sejak kejadian malam itu, hidupnya berubah. Pagi setelah pertemuan gaib itu, ia menemukan sekarung beras di dapurnya. 2 hari kemudian, seorang rentenir yang dulu menagih hutang padanya tiba-tiba jatuh sakit dan koma. Kini, ia tahu, jalan yang ia tempuh bukan mimpi atau halusinasi. Ini nyata. Kain kafan Pak Margo kini tergantung di dinding rumah, dijadikan semacam tirai, pemisah antara dunia nyata dan dunia arwah. Setiap malam, kain itu bergerak sendiri, seolah tertiup angin yang tak berasal dari dunia ini. Kadang, Bu Narti melihat bayangan kepala tanpa badan muncul di balik lipatannya. Dan malam ini, ia harus menjalani ritual penyatuan, atau dalam istilah gaibnya, tirakatan kafan, sebuah prosesi memanggil arwah suami yang sudah menjadi jembatan antara manusia dan jin pesugihan. Bu Narti mulai menanggalkan pakaian luarnya, menyisakan pakaian putih tipis yang sudah direndam air bunga.
Ia mengangkat kain kafan perlahan, lalu membungkus tubuhnya sendiri dengan rapat, hanya menyisakan mata. Setiap lipatan kain menyentuh kulitnya seperti es, dan perlahan, rasa mual mulai naik ke tenggorokan. Ia duduk bersila di atas tikar pandan, tepat di depan meja sesaji, lalu memejamkan mata. Dari mulutnya, ia mulai merapal mantra warisan dari buku tua itu, kini sudah ia hafalkan di luar kepala. Ya jin penjaga tanah leluhur, ya ruh suamiku yang tergadai, datangkan kekuatanmu, bukakan pintu kekayaan dari darah dan tanah. Lentera di sudut rumah padam sendiri. Lalu terdengar suara ketukan dari balik dinding. 1, 2, 3, hingga 9 kali. Bu Narti tahu itu bukan tetangga. Suara itu berasal dari dalam rumah, dari arah ruang tengah yang sudah ia kunci. Ketukan berubah menjadi gesekan, seperti kuku panjang menggores lantai kayu. Lalu, dari balik tirai kafan yang tergantung, muncul kepala Pak Margo. Hanya kepala, tanpa tubuh. Matanya kosong, lidahnya menjulur, dan darah mengalir dari tengkuknya yang putus. Kepala itu mengambang perlahan ke arah meja, lalu berhenti di atas sesaji. Aku datang. Suara berat itu keluar dari mulut Pak Margo. Perjanjiannya dimulai sekarang. Bu Narti menahan napas, menahan rasa takut yang mencengkeram dadanya. Kau harus siap menerima tugas, lanjutnya. Tumbal pertama akan menentukan kekayaanmu. Darahnya harus segar, usianya di bawah 10 tahun. Bu Narti menunduk. Ia sudah menduga permintaan itu akan muncul. Siapa yang harus kukorbankan? Tanyanya dengan suara bergetar. Kepala itu mendesis pelan, lalu membuka mulutnya sangat lebar hingga tulang rahangnya terdengar patah. Namanya Gendis, anak tetangga sebelah rumahmu. Usianya 7 tahun. Dia sering mengintip lewat jendela. Bu Narti terperangah. Gendis adalah anak dari keluarga Rima, janda muda yang sering membantu Bu Narti membawa belanjaan dari warung. Gadis kecil itu polos dan selalu menyapa dengan senyum manis. Tapi malam ini, ia harus menjadi tumbal pertama. Aku nggak tega, Le. Bu Narti berbisik lemah. Kepala Pak Margo melotot. Matanya mendadak membesar, dan dari dalam telinganya keluar cairan hitam. Kalau kau menolak, maka darahmu sendiri yang akan dikuras. Aku akan mengambil kepalamu seperti yang mereka ambil dariku. Seketika itu juga, lantai di bawah Bu Narti bergetar. Dari celah-celah papan, muncul tangan-tangan kurus dengan kuku panjang, mencakar-cakar udara seperti berebut sesuatu. Bau daging busuk menyergap ruangan, dan tikar tempat Bu Narti duduk basah oleh lendir hitam yang lengket. Bu Narti jatuh tersungkur, tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan itu. Ia berteriak, meronta, sampai akhirnya ia berteriak, "Aku setuju! Aku setuju!" Semua langsung berhenti. Tangannya terlepas, lantai kembali diam, dan kepala Pak Margo menghilang dalam kabut hitam yang perlahan membaur bersama asap dupa. Di tempat kepala itu mengambang, kini hanya tersisa boneka kecil milik Gendis, yang entah bagaimana bisa muncul di sana. Bu Narti menggigil. Ia tahu, malam ini perjanjiannya sah. Ia telah menjual jiwanya demi kekayaan, dan tumbal pertama telah ditentukan. Tapi jauh di dalam hatinya, sesuatu telah retak. Ia bukan lagi perempuan biasa. Ia adalah jembatan antara dunia hidup dan dunia kematian. Dan malam Jumat Kliwon ini, hanya awal dari jalan gelap yang tak akan ada ujungnya. Sudah seminggu sejak malam Jumat Kliwon yang mengubah segalanya. Desa Gunung Jati diguyur hujan deras setiap sore, tapi rumah Bu Narti selalu tampak terang dan kering, seolah tak terjamah cuaca buruk. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding rumah tua itu, telah terjadi peristiwa yang mengorbankan nyawa seorang anak kecil, Gendis, si polos yang kini hanya tinggal nama. Orang-orang mencari Gendis kemana-mana. Di pinggir sungai, di ladang, bahkan ke dalam hutan kecil belakang desa. Rima, ibunya, menangis setiap malam, suaranya meraung-raung minta tolong. Ia mengetuk pintu rumah Bu Narti 2 kali, tapi Bu Narti hanya mengintip dari balik tirai, diam tanpa suara, seolah tak tahu apa-apa. Padahal, pada malam lenyapnya Gendis,
Bu Narti menyaksikan sendiri bagaimana darah gadis itu diteteskan ke atas sesaji, dan tubuh mungilnya dibawa oleh tangan-tangan gaib ke bawah lantai rumah. Sejak saat itu, keajaiban berdarah mulai datang satu persatu. Pagi harinya, sawah Bu Narti yang tadinya gersang berubah menjadi hijau cerah. Padi-padi yang belum waktunya panen tumbuh cepat dan menguning. Ayam dan bebek yang dulu kurus dan lesu kini bertelur setiap hari. Bahkan, dalam satu malam, sumur belakang rumahnya memancarkan air jernih tanpa henti meskipun musim kemarau masih panjang. Orang-orang mulai bertanya-tanya, tapi Bu Narti hanya tersenyum simpul. Ia memberi alasan sederhana, rezeki dari Tuhan, katanya. Namun, kekayaan itu tak datang sendirian. Ketakutan ikut menyelinap diam-diam. Setiap malam, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Narti mendengar suara kaki kecil berlarian di dalam rumah. Langkah-langkah kecil yang tidak pernah menjauh, hanya berputar di sekitar ruang tengah. Lalu terdengar suara tertawa pelan. Tertawa anak kecil. Kadang, suara itu berubah menjadi isakan, lirih dan menyayat hati. Dan ketika Bu Narti berani membuka matanya, ia melihat bayangan gadis kecil berdiri di sudut ruangan, menggigit jari dan menatapnya tanpa kelopak mata. Itu arwah gendis. Bu Narti tahu, tumbal yang diberikan tidak pergi begitu saja. Mereka kembali, menuntut, mengganggu, menjadi hantu yang tak bisa istirahat. Itulah syarat pesugihan kain kafan. Tumbalnya bukan untuk jin semata, melainkan untuk membuka pintu dunia arwah agar terus terbuka. Kekayaan datang, tapi jiwamu tak pernah bisa tidur tenang. Pada suatu malam, Bu Narti sedang duduk di ruang tengah sambil menghitung uang hasil panen yang luar biasa. Ia membungkus beberapa ikat uang kertas dalam plastik dan memasukkannya ke dalam lemari. Di sela kegiatannya, ia mendengar suara pintu belakang diketuk pelan. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir itu suara ranting. Tapi ketukan itu teratur. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Tok, tok, tok. Ia bangkit perlahan. Suara itu makin keras, dan kini terdengar seperti seseorang sedang menggesekkan kuku panjang ke daun pintu. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu belakang. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, suara kecil terdengar dari bawah kolong rumah. Bu, saya kedinginan. Suara itu lirih, tapi jelas. Suara gendis. Bu Narti mundur. Napasnya sesak. Ia tahu ia tak boleh buka pintu. Jin pesugihan pernah berpesan, jika arwah tumbal muncul dan memohon, jangan pernah beri mereka akses masuk kembali. Jika diberi, mereka akan menuntut nyawa yang baru. Bu Narti menelan ludah dan membaca mantra pelindung dari buku tua. Ia kembali ke ruang tengah dan duduk di antara sesaji yang baru ia siapkan. Kini, ia mengerti, kekayaan dari pesugihan ini adalah aliran deras. Tapi jika tak dikendalikan, akan menenggelamkan dirinya. Paginya, ia menemukan halaman rumahnya dipenuhi bekas kaki mungil yang basah oleh lumpur. Jejak itu masuk sampai ke bawah jendela kamarnya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Para tengkulak tiba-tiba datang tanpa diminta, menawarkan harga tinggi untuk hasil panen Bu Narti. Ada juga warga kota yang datang membeli ayam, telur, bahkan kerajinan anyaman bambu dari rumahnya yang dulu tidak laku. Uang menumpuk, dan Bu Narti mulai bisa merenovasi rumah sedikit demi sedikit. Namun, setiap malam, rasa takut semakin besar. Tak hanya arwah gendis, kini terdengar suara-suara lain dari dalam lemari, dari kamar mandi, bahkan dari sumur. Bayangan-bayangan mulai muncul di kaca jendela. Dapur sering bau amis seperti darah segar. Dan di kamarnya, kain kafan yang tergantung kini bergerak sendiri, seolah menari dalam gelap. Bu Narti mulai kehilangan tidur. Ia makan dengan lahap siang hari, tapi tubuhnya semakin kurus. Kantung matanya menghitam. Telinganya kadang mendengar bisikan, "Ibu," berulang kali, hingga ia harus menutup telinga dengan kapas. Namun, semakin ia menolak mendengar, semakin keras suara itu menembus pikirannya. Pada malam Jumat berikutnya, Bu Narti tak kuasa menahan tangis. Ia duduk di depan altar sesaji, membungkus tubuhnya lagi dengan kain kafan suaminya. Tapi kali ini tubuhnya gemetar bukan karena dingin,
melainkan karena takut. Ia tahu, tumbal berikutnya harus segera diberikan, atau bayarannya adalah dirinya sendiri. Tapi sebelum ia sempat merapal mantra, suara Pak Margo muncul, lebih dingin dan keras. Cepat! Jangan tunda! Jin sudah lapar. Kalau kau telat, gantian cucumu yang akan kuambil. Bu Narti terhenyak. Jangan dia, gumamnya. Namun suara itu hanya tertawa. Bu Narti mengerti. Pesugihan ini bukan hanya soal memberi tumbal, tapi mengorbankan yang berharga, sedikit demi sedikit, hingga tak ada lagi yang tersisa. Malam itu, di sela bisikan dan tangis arwah gendis, Bu Narti kembali terjebak dalam dilema. Ia punya uang, ia punya sawah, ia punya emas yang disimpan di bawah lantai. Tapi tak satu malam pun ia bisa tidur nyenyak. Karena di dalam rumah itu, kekayaan datang bersama kematian. Dan setiap harta yang ia pegang, selalu ada nyawa yang tertinggal di baliknya. Pagi di desa Gunung Jati terasa lebih senyap dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, burung-burung tidak berkicau, dan angin bertiup pelan seperti menahan sesuatu. Di antara kesunyian itu, rumah Bu Narti berdiri mencolok, temboknya baru dicat ulang, gerbangnya diganti besi hitam mengilap. Tapi di balik kemegahan yang mendadak, aura dingin menyelimuti rumah itu, seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi setiap sudutnya. Bu Narti duduk di serambi belakang, menggenggam segelas kopi hitam yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Matanya menatap kosong ke arah sawah, tapi pikirannya melayang jauh ke dalam. Dada kirinya berdebar tak karuan. Ia tahu waktu telah mendekat, tumbal kedua harus dipilih. Sudah 3 malam berturut-turut suara Pak Margo datang lewat mimpi. Kali ini lebih tajam, lebih memaksa. Bukan lagi suara lembut seperti dahulu, melainkan bisikan bernada ancaman. Kalau kau menunda, mereka akan datang, mengambil siapapun yang mereka mau, bahkan jika itu anak yang kau besarkan sendiri. Bu Narti menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Sebenarnya, ia tidak punya anak kandung. Tapi sejak beberapa tahun lalu, ia mengasuh seorang bocah laki-laki bernama Bagas, keponakan jauh dari pihak suaminya. Anak itu kini berusia 11 tahun, kurus, pendiam, dan sangat penurut. Bu Narti menyayanginya seperti darah daging sendiri. Tapi pesan dari dunia gaib itu jelas. Jika ia tak memberi tumbal baru, maka makhluk dalam kain kafan akan memilih korbannya sendiri. Dan biasanya, yang dipilih adalah orang terdekat. Malam itu, Bu Narti kembali mengadakan ritual. Kain kafan Pak Margo sudah direndam semalaman dalam air jeruk purut dan bunga kantil. Ruangan dibersihkan, sesaji lengkap disiapkan, dan mantra dilafalkan perlahan. Kali ini, suasana berbeda. Udara terasa lebih panas, dan api dari lilin hitam di sudut ruangan bergerak tak menentu, seolah takut. Saat Bu Narti mulai membungkus tubuhnya dengan kain kafan, ia mendengar suara berbisik dari dalam peti sesaji. Ada 2 nama. Suara itu tak seperti sebelumnya. Kali ini serak, seperti kerongkongan penuh pasir. Bu Narti terdiam. Jantungnya berdetak makin cepat. Yang pertama, Bu Lilis, istri kepala dusun. Dia sering menggunjingmu dan menuduhmu membunuh gendis. Dan yang kedua, Bagas. Bu Narti langsung membuka mata. Jangan! Teriaknya. Bagas tidak bisa. Dia anak baik. Tapi kain kafan yang membungkus tubuhnya mendadak mengencang. Menyeretnya ke lantai, menekan dadanya hingga sulit bernapas. Jangan banyak protes. Pilih salah satu. Jika tidak, keduanya akan kami ambil. Ruangan berubah menjadi gelap total. Dari celah-celah dinding, muncul mata-mata merah bersinar. Dari langit-langit, tangan-tangan hitam menjulur, mencakar udara. Bau darah segar memenuhi ruangan, dan suara jeritan terdengar samar dari lantai bawah. Bu Narti menangis. Ia meronta. Tapi semakin keras ia menolak, semakin kuat cengkeraman kain kafan pada tubuhnya. Aku pilih Bu Lilis, bisiknya lirih, putus asa. Tiba-tiba semuanya terdiam. Kain kafan melonggar. Lilin menyala kembali.
Dan suara makhluk itu tertawa pelan, seperti puas akan pilihannya. 2 hari setelah ritual, Bu Lilis ditemukan meninggal di sumur belakang rumahnya. Tubuhnya utuh, tapi kepalanya tenggelam di dalam air. Orang-orang menyangka ia terpeleset. Namun anehnya, air sumur yang semula jernih berubah hitam pekat seperti tinta, dan sumur itu tak pernah bisa dipakai lagi. Warga mulai resah. Dalam waktu singkat, 2 nyawa melayang tanpa sebab jelas, Gendis dan Bu Lilis. Isu pesugihan mulai mencuat. Nama Bu Narti kembali dibicarakan. Tapi ia tetap tenang. Uang terus mengalir. Sawahnya kini sudah dibeli orang kota untuk dibangun villa. Ia menerima setumpuk uang tunai yang cukup untuk membangun rumah baru jika mau. Namun ketenangan itu semu. Malam-malamnya semakin mencekam. Arwah Gendis kini sering muncul bersama bayangan baru, Bu Lilis. 2 sosok itu sering berdiri berdampingan di dekat sumur, menatap rumah Bu Narti tanpa ekspresi. Kadang terdengar suara sendal jepit melangkah di dapur, diiringi suara wanita dewasa tertawa pelan. Dan setiap kali Bu Narti tertidur, ia bermimpi berdiri di sebuah jembatan panjang dari kain kafan. Di bawahnya, lautan darah bergolak. Dari seberang jembatan, Pak Margo melambai dengan tangan berdarah, memanggilnya agar menyeberang. Cepat tumbalkan lagi, sebelum waktunya habis. Bu Narti tahu, waktu antara satu tumbal ke tumbal berikutnya akan terus memendek. Jika semula 1 bulan, nanti bisa jadi hanya seminggu, lalu 3 hari, dan seterusnya, sampai akhirnya ia tak bisa memilih lagi. Satu malam, saat listrik desa padam, Bagas terbangun dan mendatangi kamar Bu Narti sambil membawa bantal. "Bu, boleh tidur di sini? Tadi aku dengar ada yang ketok-ketok di bawah ranjangku." Bu Narti menatap wajah polos itu dengan dada sesak. Wajah yang selama ini memberinya sedikit kehangatan di tengah dunia yang semakin dingin. Ia mengangguk, lalu menyisihkan selimut. Bagas tidur dengan cepat. Napasnya tenang. Tapi Bu Narti tak bisa memejamkan mata. Di langit-langit kamarnya, ia melihat kain kafan mulai melayang, seperti dijemput oleh angin. Dari sudut ruangan, bayangan Pak Margo muncul perlahan. Setengah tubuhnya tertutup darah. "Kau sudah diberi waktu. Tumbal ketiga akan segera ditentukan. Jika tak kau serahkan, jin akan memilih sendiri." Malam itu, Bu Narti terjaga sampai pagi. Tangannya menggenggam pisau kecil yang ia simpan di bawah bantal, berjaga-jaga jika suara-suara itu kembali datang. Ia tahu, ia sudah terlalu dalam. Dan tak peduli seberapa banyak uang yang ia punya sekarang, harga yang harus dibayar makin tak masuk akal. Pagi itu, kabut menggantung rendah di atas desa Gunung Jati. Udara terasa lebih berat dari biasanya, dan aroma anyir samar tercium di setiap sudut jalan tanah. Warga mulai resah, namun tak berani bicara terang-terangan. Hanya lewat bisik-bisik di warung kopi dan pos ronda, nama Bu Narti kembali disebut-sebut, bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan tatapan waspada dan doa pelan yang diselipkan di setiap kalimat. Gendis mati aneh. Lalu Bu Lilis juga. Sekarang si Bagas jarang kelihatan keluar rumah. Gumam Pak Larto, ketua RT, sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. "Kau ingat enggak, Enduk? Sejak rumah Bu Narti direnovasi dan tanahnya dibeli orang kota, mulai banyak kematian aneh." Di balik dinding warung, seorang pemuda diam-diam mendengarkan. Ia bernama Iman, cucu dari Mbah Jaksa, dukun tua yang sudah sepuh tapi masih disegani oleh banyak orang. Sejak kecil, Iman diberi pengajaran soal ilmu kebatinan, tapi ia menolak meneruskannya. Baginya, hidup normal jauh lebih masuk akal ketimbang menekuni dunia jin dan roh. Tapi kini, hatinya terganggu. Malam lalu, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat lewat di depan rumah Bu Narti pukul 2 dini hari, ia melihat sekelebat bayangan putih panjang berjalan menyusuri pekarangan, seperti tubuh dibungkus kain kafan. Bayangan itu tidak menyentuh tanah, melayang pelan, lalu menghilang di balik pohon mangga tua yang konon ditanam saat Pak Margo masih hidup. Iman tak bisa tidur malam itu. Pagi-pagi ia mendatangi kakeknya, Mbah Jaksa, yang sedang menumbuk ramuan daun kering di belakang rumah. Pria tua itu melirik cucunya yang tampak gelisah. "Kau akhirnya melihatnya juga, ya?"
gumamnya pelan tanpa ditanya. Iman terdiam. Itu bukan halusinasi, Bah? Bukan. Itu, kain pengikat roh, jawab Mbah Jaksa sambil menuang ramuan ke dalam botol kecil. Kalau kau melihatnya, artinya pemiliknya sudah melanggar batas. Dia bukan hanya menyimpan kematian, tapi juga mengendalikannya. Iman bergidik. Ia menceritakan semua yang ia lihat, bayangan putih, suara tangis dari dalam sumur, dan mimpi-mimpi aneh yang sering datang setelah lewat depan rumah Bunarti. Mbah Jaksa menatap langit sejenak sebelum bicara. Ambil sesuatu dari rumah itu. Kain, abu dupa, apapun yang digunakan untuk ritualnya. Lalu bawa ke sini. Kita lihat, sejauh apa dia bermain dengan kematian. Malam itu, Iman menyelinap ke pekarangan belakang rumah Bunarti. Ia mengenakan jaket hitam dan sarung tangan tipis. Gerbang samping terbuka setengah, seperti menyambut siapa saja yang cukup nekat untuk masuk. Di belakang rumah, ia menemukan gubuk kecil yang tampak tak terawat, penuh debu dan sarang laba-laba. Pintu kayunya sedikit terbuka. Dari dalam, tercium aroma kemenyan menyengat bercampur bau anyir besi karatan. Jantung Iman berdebar saat ia mengintip ke dalam. Ada altar kecil dari batu bata yang di atasnya terdapat kendi, bunga kantil layu, dan kain putih yang tampak sudah menguning. Di sudut ruangan, tergantung kain kafan yang menjuntai ke lantai, seperti tirai neraka. Iman melangkah masuk, tangan gemetar. Ia memotong sedikit ujung kain kafan itu dengan gunting kecil dari saku jaketnya. Tapi saat kain terpotong, udara di sekitarnya mendadak berubah. Dingin. Sangat dingin. Seolah waktu membeku. Dari luar gubuk, terdengar langkah kaki, menyeret berat, seperti orang yang sedang melangkah dengan kaki terikat. Iman cepat-cepat memasukkan potongan kain ke dalam kantong plastik, dan melompat keluar dari jendela belakang. Dari kejauhan, ia sempat menoleh dan melihat siluet seseorang berdiri di balik pintu gubuk. Tubuh tinggi, rambut panjang, tapi wajahnya gelap seperti tertutup jelaga. Ia yakin itu bukan Bunarti. Itu arwah yang dipelihara. Sesampainya di rumah, Iman menyerahkan potongan kain itu ke Mbah Jaksa. Sang dukun tua menaruhnya di atas nampan tanah liat, lalu menaburkan garam kasar dan abu dupa hitam di sekitarnya. Setelah melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno, ia menyiram air jeruk purut ke atas kain itu. Kain bergetar. Dari atasnya muncul asap tipis yang membentuk wajah lelaki tanpa mata, dengan mulut sobek dari telinga ke telinga. Ini bukan pesugihan biasa, ujar Mbah Jaksa sambil mengusap peluh di dahinya. Dia memakai roh suaminya sendiri sebagai jembatan pesugihan. Ritual seperti ini sangat kuno, berasal dari tanah Kalimantan bagian selatan. Dulu hanya dilakukan oleh dukun wanita yang rela menjadikan suaminya tumbal abadi. Iman terdiam, menahan mual. Setiap kali ia ingin mendapatkan kekayaan, ia harus memberi tumbal nyawa. Tapi tak hanya itu. Ia juga harus terus membungkus dirinya dengan kain kafan suaminya, untuk menjaga perjanjian itu tetap aktif. Jika tidak, arwah itu akan lepas dan membantai siapa saja di sekitarnya. Keesokan harinya, Iman mencoba memperingatkan beberapa warga, termasuk Pak Larto dan Burina, istri penjaga masjid. Tapi tidak semua percaya. Beberapa menuduhnya menyebar fitnah. Yang lain hanya diam, takut. Namun bisikan-bisikan mulai tumbuh. Beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan menyanyi di kebun belakang Bunarti tengah malam. Ada pula yang melihat sosok putih duduk di atap rumahnya saat azan subuh berkumandang. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Seekor kambing milik warga ditemukan mati tergantung di pohon jambu, dengan luka di leher seperti disayat benda tajam. Di bawah pohon, tanah basah membentuk pola lingkaran dan jejak kaki tak beraturan, seolah seseorang menginjak tanah tanpa tubuh. Desa mulai benar-benar curiga. Dan di tengah kecemasan itu, Bunarti menghilang selama 2 hari penuh. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumahnya terkunci dari dalam, tapi di malam kedua, cahaya lilin tampak menyala dari balik jendela. Dan suara langkah kaki kembali terdengar. Langkah berat, menyeret, seolah kain kafan itu sedang berjalan sendiri.
Malam kembali turun ke desa Gunung Jati. Angin bertiup pelan, membawa bau kemenyan yang samar dan menggigit. Di kejauhan, anjing-anjing liar melolong bersahutan, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata tengah bergerak dalam kegelapan. Rumah Bunarti masih terkunci rapat. 2 hari ia menghilang tanpa kabar. Warga tak berani mendekat, hanya memandang dari kejauhan, menatap rumah tua itu yang kini terasa seperti tempat tinggal setan. Tapi malam ini berbeda. Pukul 2 dini hari, Mbah Jaksa membuka mata di tengah tidurnya. Ia terbangun karena aroma menyengat menusuk hidungnya. Bukan bau biasa, melainkan bau kain kafan basah yang membusuk. Ia segera bangkit dan duduk bersila di tengah ruang, mengambil kendi air doa dan sebatang dupa hitam. Di sebelahnya, Iman juga ikut terbangun. Wajahnya pucat, napasnya berat. Dia sudah mulai lepas kendali, gumam Mbah Jaksa. Kutukan itu mulai bangkit. Di rumah Bunarti, suara langkah berat terdengar dari dalam. Duk, duk, duk. Seolah seseorang berjalan perlahan menyeret kakinya yang diikat. Tapi tak satu pun lampu menyala. Dari celah ventilasi, terlihat cahaya lilin berpendar merah keoranyean, membentuk bayangan aneh di dinding. Di ruang tengah, Bunarti berdiri di hadapan altar yang ia bangun dari bata dan batu hitam. Tubuhnya telanjang, hanya dibungkus kain kafan Pak Margo yang usang dan berlumur noda coklat kehitaman. Di bawah kakinya, lingkaran dari darah ayam hitam yang baru disembelih masih basah, menggenang. Ia menengadah. Matanya terbuka lebar, tapi tak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Kedua bibirnya bergerak, membaca mantra dari bahasa kuno yang tak pernah diajarkan manusia manapun. Suara itu serak, berat, seperti berasal dari 2 mulut berbeda. Satu milik Bunarti, satu lagi milik roh suaminya. Dumilah sang pengikat roh, kawula nyuwun dawuh, tumbal gesang, luluh nyawa, titip aliran darah. Tiba-tiba, dari dinding belakang altar, keluar sosok hitam. Bentuknya seperti manusia, tapi tak punya wajah. Tubuhnya dibalut kain kafan yang menyatu dengan kulit, dan dari sela-selanya merembes darah tua dan ulat hidup. Sosok itu berdiri tepat di belakang Bunarti, lalu menempelkan kedua tangannya ke bahu si janda tua. Sudah waktunya, bisik sosok itu dalam suara menggeram. Bunarti menjerit, namun bukan karena takut. Ia menangis bahagia. Siapa selanjutnya? Tanyanya. Napasnya tercekat. Sosok itu menunjuk ke arah jendela, ke arah luar rumah. Samar-samar, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seseorang sedang menuju rumah Bunarti. Sementara itu, di rumah Mbah Jaksa, Iman tak bisa diam. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk segera ke rumah Bunarti. Ia merasa, kalau mereka menunggu lebih lama, akan ada yang mati malam ini. Bah, kita harus ke sana sekarang. Aku tak peduli kalau warga lain tak mau ikut. Kita harus akhiri ini. Mbah Jaksa menatap cucunya dalam-dalam. Ia tahu pertarungan malam ini bukan lagi sekadar soal manusia dan jin. Ini tentang kain kafan kutukan, benda yang mampu mengikat arwah dengan tanah, memanipulasi kematian, dan menjadikan tubuh orang hidup sebagai wadah roh gentayangan. Tanpa banyak bicara, mereka bersiap. Mbah Jaksa membawa kendi berisi air warangka, air suci dari 7 mata air yang hanya digunakan untuk mengusir roh jahat tingkat tinggi. Iman membawa keris tua peninggalan leluhur, konon mampu memutus ikatan roh dengan benda duniawi. Langkah mereka cepat, tapi ketika mereka sampai di depan rumah Bunarti, pintu sudah terbuka. Tidak ada suara, tidak ada cahaya lilin, yang ada hanya bau anyir dan amis, menusuk hingga ke tenggorokan. Di dalam rumah, mereka menemukan mayat Bagas, bocah remaja tetangga yang sejak siang tak kelihatan. Tubuhnya tergeletak di pojok ruangan, dengan luka cekik di leher, dan mulutnya menganga seperti habis berteriak keras. Matanya terbuka lebar, membiru. Dia tumbal berikutnya. Iman berbisik gemetar. Namun Bunarti tidak ada. Langkah kaki membawa mereka ke ruang belakang. Pintu altar terbuka, dan di sanalah mereka melihat kain kafan itu, tergantung di tengah ruangan, bergerak sendiri seperti ditiup angin, meski jendela tertutup rapat. Dari bawahnya, muncul genangan darah membentuk simbol asing,
berputar perlahan seperti pusaran. Tiba-tiba, dari balik kain kafan, keluar sosok Pak Margo. Tapi wajahnya sudah bukan manusia lagi. Kulitnya hitam membatu, matanya kosong, dan mulutnya robek memanjang seperti senyum yang dipaksa. Sapa Singwani mecah perjanjian iki. Suaranya menggema, bukan dari mulut, tapi dari dinding dan lantai rumah. Iman melangkah maju, mengacungkan keris. Kita akhiri ini sekarang. Tapi roh itu tertawa. Tawa dalam, panjang, seperti sumur tak berdasar. Kowe ora ieso. Bunarti wis dadi bagian saka aku. Kowe telat. Tiba-tiba, Bunarti muncul dari balik altar, merangkak dengan tubuh berlumur darah. Matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar suara serak milik Pak Margo. Aku sudah menyatu dengannya. Tapi sebelum roh itu bisa menyerang, Mbah Jaksa menyiram air warangka ke tubuh Bunarti dan kain kafan. Teriakan menggema keras. Tubuh Bunarti mengejang, lalu terbakar dari dalam. Kain kafan bergetar hebat, seperti ular kepanasan, sebelum akhirnya terbelah dua, dan dari dalamnya keluar kabut hitam pekat yang langsung menguap ke langit-langit. Pak Margo lenyap. Kain kafan hancur jadi abu. Bunarti terkapar di lantai, tak bernyawa. Tapi wajahnya terlihat tenang. Seolah kutukan yang ia pelihara selama bertahun-tahun akhirnya selesai. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian itu menyebar. Mayat Bagas dimakamkan. Warga mulai membersihkan rumah Bunarti. Tapi tak ada yang berani menyentuh altar batu di belakang. Konon, siapapun yang mencoba menghancurkannya selalu merasa mual dan mimpi buruk. Iman duduk di beranda rumah sambil menatap matahari pagi. Kain kafan sudah hancur, tapi energi kutukannya belum sepenuhnya hilang, kata Mbah Jaksa yang duduk di sebelahnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memastikan, tak ada yang berani memanggilnya kembali. Malam kembali turun ke desa Gunung Jati. Udara terasa lebih berat, seolah dipenuhi rintihan yang tak terdengar. Setelah kematian Bunarti dan hancurnya kain kafan kutukan, warga berharap semuanya kembali normal. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan baru. 3 malam berturut-turut, bayangan-bayangan putih terlihat berkeliaran di sekitar rumah warga. Mereka tak bersuara, tak berjalan, hanya melayang perlahan, menatap kosong ke arah rumah-rumah yang dulu mereka kenal. Warga mulai ketakutan. Sebagian memilih mengungsi ke desa sebelah, sementara sisanya menutup rumah rapat-rapat setiap malam. Di rumah Mbah Jaksa, Iman duduk termenung. Ia belum bisa melupakan wajah Bagas, bocah polos yang nyawanya jadi tumbal terakhir. Dan kini, bukan hanya Bagas yang mengganggu pikirannya. Bah, gumam Iman pelan, aku mimpi semalam. Mbah Jaksa menoleh dari tempatnya, menumbuk daun sirih. Mimpi apa, Le? Ada 7 orang berdiri di tengah sawah. Semuanya diam, tapi wajah mereka pucat, dan darah mengalir dari mata mereka. Mbah Jaksa terdiam. Ia menatap cucunya lama sebelum berkata, itu bukan mimpi, Iman. Itu panggilan arwah. Tengah malam, langit tiba-tiba menggelap. Bukan karena awan, tapi seolah bulan enggan menyinari desa yang penuh luka. Petir menyambar meski tak ada hujan. Dan dari tengah sawah yang membentang di belakang rumah Bunarti, terdengar suara tangisan ramai-ramai. Iman dan Mbah Jaksa berjalan pelan ke arah suara. Mereka tak membawa penerangan apapun. Cahaya remang dari petir menjadi satu-satunya panduan. Di tengah sawah, mereka melihatnya. 7 arwah berdiri dalam lingkaran. Tubuh mereka pucat. Beberapa masih dengan luka yang tak tersembuhkan. Salah satu di antaranya adalah Bagas, yang berdiri paling depan. Arwah-arwah itu tak menyerang. Mereka hanya menatap Iman dan Mbah Jaksa dengan sorot mata penuh luka. Lalu dari mulut mereka, keluar bisikan bersamaan, pelan tapi jelas. Kami tidak tenang, tubuh kami dikorbankan, roh kami terperangkap, kami ingin keadilan. Iman menelan ludah. Apa yang bisa kami lakukan? Bagas menjawab, suaranya bergema dari langit dan tanah bersamaan. Hancurkan tempat perjanjian itu.
Jangan biarkan siapapun menghidupkannya kembali. Bakar altar darah, dan kuburkan abu kain kafan dengan doa 7 malam berturut-turut. Mbah Jaksa mengangguk paham. Ia tahu yang dimaksud adalah altar belakang rumah Bunarti, tempat semua ritual pesugihan dilakukan. Tapi menghancurkan altar itu bukan hal mudah. Altar itu bukan cuma batu dan darah, gumamnya. Itu simpul antara dunia roh dan dunia manusia. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan keberanian. Iman, Mbah Jaksa, dan 2 pemuda desa yang masih mau membantu, Soleh dan Darto, menuju rumah Bunarti dengan peralatan lengkap, linggis, air doa, dupa, dan kain kafan putih baru. Sesampainya di sana, suasana terasa mencekam. Rumah itu terasa lebih gelap dari biasanya, meski matahari bersinar terang di luar. Saat mereka membuka pintu altar belakang, bau busuk menyergap, lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah ruangan, altar batu itu masih berdiri, tapi kini dipenuhi belatung hidup, dan di sekelilingnya tumbuh jamur hitam yang menggeliat seperti bernapas. Ini bukan cuma tempat pesugihan, ucap Mbah Jaksa lirih. Ini sudah jadi sarang kegelapan. Mereka mulai merobohkan altar itu sedikit demi sedikit. Begitu linggis pertama menghantam batu, teriakan mengerikan menggema dari dinding, teriakan campuran lelaki dan perempuan, seolah ribuan roh menjerit serentak. Soleh langsung muntah. Darto berteriak dan hampir pingsan. Tapi Iman tetap menghantamkan linggisnya, dengan tekad membara. Setiap batu yang lepas mengeluarkan darah hitam. Batu terakhir yang dihancurkan memercikan api biru kecil yang langsung padam, menyisakan bau daging terbakar. Di bawah altar, mereka menemukan kotak besi berkarat. Begitu dibuka, isinya adalah abu kain kafan, sisa dari pembakaran malam itu. Abu itu bergerak-gerak seperti hidup, seolah menolak untuk dikuburkan. Iman membungkus abu itu dengan kain putih baru. Mereka segera membawa abu itu ke Bukit Mati, tempat jenazah korban pesugihan pernah dikubur diam-diam oleh Bunarti. Di sanalah mereka gali lubang, menaruh abu di dasar liang, lalu membacakan doa yang diajarkan dalam mimpi. 1 malam, 2 malam, 3 malam, hingga malam ke-7, ritual penguburan diselesaikan tanpa gangguan. Tapi pada malam terakhir, arwah-arwah itu kembali muncul, kali ini dalam bentuk utuh. Mereka tidak lagi berlumur darah. Wajah mereka damai. Bagas tersenyum ke arah Iman. Terima kasih. Kini kami bisa pergi. Lalu tubuh-tubuh itu perlahan memudar, menghilang dalam angin malam yang lembut. Sejak saat itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara tangis malam hari, tidak ada bayangan putih, tidak ada yang kesurupan atau pingsan tanpa sebab. Tapi satu hal tetap dilakukan oleh Mbah Jaksa dan Iman setiap malam Jumat Kliwon, menabur bunga 7 rupa di tempat penguburan abu itu. Sebagai pengingat, bahwa kejahatan sekuat apapun, jika sudah mengikat roh dan nyawa, akan selalu menyisakan jejak kutukan. Dan kain kafan itu, meski sudah jadi abu, tetap menyimpan energi yang tak bisa dianggap remeh. Mbah Jaksa pernah berkata pada Iman, sambil menatap ke kejauhan, orang bisa mati, tapi perjanjiannya belum tentu ikut mati. Setahun telah berlalu sejak malam mengerikan di mana Iman dan Mbah Jaksa mengubur abu kain kafan kutukan di Bukit Mati. Desa Gunung Jati perlahan kembali hidup. Sawah menghijau, anak-anak kembali bermain layang-layang di lapangan, dan para ibu tertawa lagi di warung kopi. Namun, jauh di balik ketenangan itu, sesuatu sedang tumbuh diam-diam, sesuatu yang tidak pernah benar-benar musnah. Iman kini tinggal sendiri di rumah warisan Mbah Jaksa, yang telah meninggal dunia 2 bulan sebelumnya karena usia tua. Di malam-malam tertentu, ia masih menaburkan bunga 7 rupa di Bukit Mati, meski tak ada yang memintanya lagi. Bagi Iman, itu semacam penebusan. Tapi malam ini berbeda. Saat berjalan menuju Bukit Mati, langkahnya terhenti ketika melihat anak kecil berdiri di tepi pematang sawah. Bocah laki-laki, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap ke arahnya. "Siapa kamu?" tanya Iman, mencoba mendekat. Anak itu tak menjawab. Ia hanya membalikkan badan dan berlari ke arah hutan kecil di belakang bukit. Naluri Iman memaksa kakinya mengejar. Meski gelap dan tanah becek,
Ia terus mengikuti jejak si bocah, hingga sampai di sebuah gubuk reot, yang seingatnya, tak pernah ada sebelumnya. Di depan gubuk itu tergantung sehelai kain kafan robek, berlumur tanah dan noda hitam seperti darah lama yang mengering. Iman bergidik. Napasnya tercekat. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang sudah ia hindari selama ini. Apakah benar semuanya sudah berakhir? Keesokan harinya, ia pergi ke balai desa, membawa cerita tentang anak kecil dan gubuk misterius. Namun warga yang lain menganggapnya lelah, stres karena kehilangan Mbah Jaksa, atau sekadar ketakutan yang muncul kembali. Namun malam harinya, keganjilan mulai terasa lagi di desa. Seekor kambing milik Pak Harto ditemukan tanpa kepala. Tubuhnya tergantung di pohon jambu dekat sungai. Darahnya mengalir membentuk pola aneh, lingkaran dengan simbol mirip mata. Esoknya, bayi tetangga Iman menangis tanpa henti, lalu mendadak membiru tanpa sebab. Bidan desa tak bisa menjelaskan, dokter pun angkat tangan. Desa kembali dicekam ketakutan. Iman tahu, ia tak bisa diam. Malam itu, ia kembali ke gubuk reot di tepi hutan. Tapi kini, pintunya terbuka, dan asap dupa hitam keluar dari dalam. Di tengah ruangan, ia melihat sosok perempuan muda berambut panjang, duduk bersila di atas tikar usang. Di hadapannya, kain kafan yang sama terhampar di lantai, dikelilingi kemenyan dan darah ayam segar. Perempuan itu mendongak, dan Iman terkejut setengah mati. Itu Sari, cucu jauh dari Bu Narti yang dulu sempat tinggal di kota. Gadis itu sempat datang beberapa bulan lalu untuk mengurus warisan rumah, lalu menghilang begitu saja. Jadi, kamu? Bisik Iman dengan suara bergetar. Sari tersenyum, dingin. Bu Narti mewariskan semuanya padaku, termasuk rahasia ini. Dan kamu, terlalu naif kalau mengira semua bisa selesai hanya dengan membakar abu. Ia berdiri perlahan, lalu memungut secari kain kafan dan menunjukkannya. Yang kau kubur itu cuma sebagian kecil. Bu Narti menyimpan inti kekuatan di dalam lukisan tua, yang aku temukan di balik dinding ruang altar. Iman mundur selangkah. Sari, kau harus hentikan ini. Sudah banyak nyawa melayang. Dan justru karena itu kekuatannya makin besar, ucap Sari mantap. Semakin banyak tumbal, semakin kuat ikatannya. Aku tidak butuh kekayaan seperti Bu Narti. Aku butuh kekuasaan, ketakutan, dunia baru. Tiba-tiba, api lilin di sekeliling mereka membesar. Bayangan di dinding menari liar, dan bayangan kepala Pak Margo muncul di langit-langit gubuk, menatap Iman dengan tatapan kosong dan senyuman mengerikan. Arwah Pak Margo sudah menjadi bagian dari kekuatan ini, bisik Sari pelan. Dan sebentar lagi, kamu juga. Iman berlari sekuat tenaga, tak peduli duri mencakar kakinya atau ranting menghantam wajahnya. Ia tahu, ini belum berakhir. Bahkan bisa jadi, ini baru permulaan dari kutukan baru, kutukan generasi kedua. Sesampainya di rumah, ia menggali kembali catatan Mbah Jaksa yang dulu pernah diberikan padanya. Di lembaran terakhir, ada tulisan yang ia baru sadari maknanya. Jika pesugihan berpindah tubuh, maka ikatannya harus diputus bukan dari benda, tapi dari darah terakhir. Iman menatap catatan itu lama. Lalu ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam Jumat Kliwon tiba. Iman kembali ke gubuk itu. Tapi kali ini, ia membawa pisau besi kuno, warisan dari Mbah Jaksa yang konon bisa memutus pengikat jin tanah. Sari sudah menunggunya. Di sekelilingnya, 7 patung dari tanah liat berdiri, masing-masing menggambarkan wajah korban tumbal Bu Narti. Selamat datang, pewaris tua, ucap Sari tenang. Iman tidak menjawab. Ia langsung menghantam patung pertama, lalu kedua. Setiap kali patung pecah, angin keras berputar di dalam gubuk, dan suara jeritan terdengar seperti keluar dari tanah. Sari berteriak marah. Ia mengangkat tangan, kain kafan melayang dan membelit tubuh Iman. Tapi Iman menahan napas, menggenggam pisau, dan menusuk perutnya sendiri, sambil menyebut satu nama. Pak Margo, aku putus ikatan darah ini, lewat darahku sendiri. Kain kafan langsung terbakar. Patung-patung meledak. Dan Sari menjerit saat tubuhnya ditarik masuk ke lantai oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari bawah tikar.
Dalam ledakan cahaya dan suara guntur memekakan telinga, semuanya berakhir. Pagi menjelang. Gubuk itu hilang, tak meninggalkan bekas. Tubuh Iman ditemukan pingsan di tepi bukit, berdarah tapi masih bernapas. Desa kembali tenang. Namun di kamar Iman, di balik almari, tergantung sebuah lukisan tua, dengan gambar samar seorang perempuan berjubah kafan tersenyum. Dan di bawah lukisan itu, tertera tulisan kecil. Dosa yang diwariskan, tak pernah benar-benar mati.